Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini 10 April. Pukul berapa nih guys? 18.52. IHSG naik tinggi karena sudah 2 hari ya. Selasa, Rabu. Sudah 2 hari merah kemarin. Yang paling parah tentu saja waktu di tanggal 8 April. Nah, sekarang begini guys. Karena kemarin terutama di tanggal 8 IHSG itu rontok ya, itu banyak banyak orang yang membahas terkait IHSG dan saham pastinya ya, bahkan orang yang nggak pernah membahas saham pun ikut-ikutan membahas saham gitu. Nah, ada juga beberapa teman-teman gua ya yang akhirnya mulai coba untuk eh, bertanya soal saham. Gue bagaimana sih caranya gue berinvestasi saham? Karena banyak nih yang udah mulai membicarakan nih. Kemudian nggak cuma satu dua orang doang, bisa ada lebih dari 5 orang yang bisa lebih dari 5 orang ya. Lima orang lumayan lah kalau teman gue yang tadinya nggak kepengen tahu-tahu jadi kepengen. Lebih dari 5 orang. Dan pertanyaan yang paling banyak adalah bukan paling banyak. Pertanyaan yang cukup ditanyakan oleh teman-teman gue itu adalah, Jak, lebih enak mana? Capital gain sama dividen? Karena gue menerima kan selain dari gua, mereka juga pasti mencari berbagai macam informasi dan ternyata di saham itu lu bisa mendapatkan dua hal, capital gain dan dividen. Nah, enakan mana? Sebelum itu kita coba lihat dulu faktanya. Dividen itu merupakan uang dari perusahaan. Jadi perusahaan punya kinerja dalam kurun waktu tertentu, bisa 6 bulan, bisa 9 bulan, bisa 1 tahun. Laba bersihnya berapa? Itulah yang nanti akan dibagikan sebagai dividen. Jadi dividen adalah uang dari kinerja perusahaan. Capital gain itu dari kenaikan harga saham. Lu megang saham, sahamnya naik, ya. Lu jual, dan lu jualnya ke orang lain. Lu punya barang, lu jual barang itu ke orang lain. Ketika orang lain membeli saham, berarti lu mendapatkan keuntungan. Artinya capital gain itu butuh orang lain untuk membeli. Itu capital gain. Itu yang pertama. Yang kedua, dividen relatif lebih kecil daripada capital gain. Betul. Dividen itu bisa aja di angka 4%, 5%, 7%, 6% itu udah lumayan gede. Di atas 10% itu udah bagus banget. Memang ada yang sampai 30%, 20%. Ada Adaro kemarin, PTBA kemarin, UNTR, ITMG. Cuman itu nggak bisa berlangsung terus-terusan. Jadi dividen relatif lebih kecil daripada capital gain. Yang paling umum adalah dividen itu biasanya di angka 4%, 5%. 2% ada, 1% ada. Yang bisa dikatakan bagus dividen itu ada di angka 10%. Nah, ini tentunya video ini gue buat untuk yang awam ya. Jadi dividen relatif lebih kecil daripada capital gain. Yes, itu betul. Capital gain relatif lebih besar returnnya daripada dividen. Ada yang bisa cuan sampai 100%, 50%, 30%, 200%, bahkan hingga 1000% ada. Tiga, semakin turun saham, semakin besar potensi dividen return atau dividen yield. Gua ngomongnya return ya, return dari dividen. Kalau yield takutnya nggak semua orang paham nih. Nih, jadi ketika ada saham turun, ya, dan dia memang terkenal sebagai saham yang membagikan dividen cukup besar, dia turun ke angka 2000. Biasanya kinerja dia stabil di angka ininya apa? Labanya itu dia bisa membagikan sekitar 300, dia bisa mendapatkan sekitar 300 per tahun ya. Ini ada saham harganya 2000 ya per lembar. Ini harganya nih. Kemudian setahun dia bisa menghasilkan keuntungan sebesar 300 per lembar. Nah, kalau dia membagikan 200 aja per lembar sebagai dividen, ya berarti kalau lu beli di harga 2000, lu beli di harga 2000, yieldnya atau returnnya itu sebesar 10%. Ya kan? Kalau dia semakin turun 1900, 1800, berarti yieldnya ini kan semakin besar karena pembandingnya adalah dividen ini berbanding dengan lembar sahamnya, returnnya jadi makin besar. Jadi semakin sahamnya turun, return dari dividen itu bisa semakin besar kalau lu membelinya saham-saham yang terkonsentrasi, dia membagikan dividen besar. Kalau capital gain, semakin naik saham, semakin kecil potensi lu mendapatkan capital gain.
Sahamnya tadinya 4.000, kemudian naik dia jadi 8.000. Berarti kan cuannya 100% kan. Dari 8.000 untuk mencapai cuan 100%, ya dia harus naik sampai ke angka 16.000. Nah, dari 4.000 ke 8.000 mungkin gampang, tapi dari 8.000 ke 16.000 udah nggak segampang ini. Jadi kalau lu beli di angka 12.000, 13.000, itu udah semakin kecil potensi gainnya, potensi pendapatan dari situ. Yang keempat, kondisi market tidak terlalu mempengaruhi saham berdividen. Tahu nggak contohnya dalam beberapa hari belakangan? POWR, tuh ingat. IPCC, coba sebutin saham-saham yang membagikan dividen besar tapi nggak terlalu terpengaruh dengan naik turunnya market. MPMX. Ya. Di saat yang lain drop sampai 8%, sampai 10% sehari loh. Itu sehari loh kita ngomong ya. Sampai 13%, 15%. POWR, IPCC, MPMX aman-aman aja. Terutama dua ini nih yang gue sebutkan di awal nih, POWR sama IPCC. Ya, turun paling 2%, 3%. Yang lainnya, turunnya kayak kayak Tani, ya kemudian kayak bahkan kayak BBRI, BBNI bisa sampai 10%. Bisa sampai 10%, 8% gitu ya. Jadi kesimpulannya bagaimana guys? Lu di saham bisa mendapatkan keduanya. Kalau gue pribadi, kenapa tidak mencoba mendapatkan keduanya? Gini guys, di luaran sana banyak berdebatan, banyak pro dan kontra terkait dengan saham eh, dividen atau capital gain ketika lu masuk ke saham. Lu beli saham, lu mau cari yang mana? Perdebatan mana yang terbaik? Menurut gua guys ya, menurut gua itu adalah perdebatan anak kecil. Setiap orang itu punya gayanya masing-masing. Dan kalau gua sendiri, kalau lu menanyakan, "Bang, lu milih yang mana?" Ya kalau bisa mendapatkan keduanya, kenapa tidak? Bagaimana caranya? Contoh, ini gua kasih contoh ya. Gua biasanya akan mengkoleksi saham-saham berdividen tinggi paling tidak sekitar 40 sampai 50% di portofolio gua. Ketika gua mendapatkan dividen dari saham tersebut, tidak jarang gua membelikan saham-saham. Nah, duit dividennya yang dari perusahaan itu, gua beli saham-saham yang berpotensi dapat capital gain besar. Apakah harus yang prospeknya cerah? Enggak juga, guys. Nah, harus prospeknya cerah. Enggak juga. Kadang kalau kita melihat saham dia sudah turun terlalu dalam, sudah oversold, dan sudah hampir kecil kemungkinannya untuk turun lebih dalam lagi karena risikonya sudah terbatas, ya gue beli juga. Meskipun kita tahu dia manajemennya nggak bagus-bagus amat, nggak pernah bagi dividen, hutangnya juga nggak terlalu kecil, bisa besar malah ya. Kemudian berbagai macam lah. Apa contohnya? Pernah nggak gue bahas kayak Alam Sutra? Pernah gue beli Alam Sutra? Bekasi Fajar. Gue cuan besar juga dari Bekasi Fajar waktu Bekasi Fajar ke tahun 2022 atau tahun 2023 gitu. Kemudian pernah gue bahas Indorama, ya kan? Dan berbagai macam saham-saham lainnya, Alam Sutra, Bekasi Fajar, kayak kemudian kayak sekarang tuh yang lagi murah ada Jaya Konstruksi, ada Goto. Goto pernah gue bahas waktu di harga gocap. Bagus nggak? Untung nggak? Enggak. Secara fundamental jelek, tapi ketika saat itu bisa nggak dia turun lebih ke bawah daripada gocap? Kecil kemungkinannya. Nah, makanya itu ya, kalau misalkan ada pertanyaan kenapa tidak mencoba kalau ada pertanyaan, "Bang, lu ikut yang mana? Aliran yang mana?" Aliran itu jangan jadikan sebuah prinsip, guys. Lu tetap harus fleksibel di market itu. Kalau lu bisa mendapatkan keduanya, kenapa tidak mencoba mendapatkan keduanya? Dan salah satu cara lu mencoba mendapatkan keduanya adalah dengan cara yang gue lakukan. Kalau gue melakukannya seperti ini, lu mau ngikutin atau enggak terserah. Ada juga memang orang yang beli saham, dia dari awal beli saham yang prospeknya cerah dan selalu membagikan dividen. Ada juga. Jadi ketika nanti dia sahamnya perusahaannya makin moncer kinerjanya, ya sahamnya naik, dia juga dapat dividen. Jadi ini tergantung dari pribadi masing-masing aja. Dan ini akan selalu menjadi perdebatan sampai nggak tahu sampai kapan ya, sampai kiamat kali ya. Ini akan selalu menjadi perdebatan dan nggak akan ada yang bisa eh,
memutuskan mana yang terbaik. Jadi lu harus fleksibel aja di market. Kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.